Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini, Kau telah menibakan kami di rumah kami. Dan saat ini sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampunkan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Selasa 25 Juni 2024 dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga dimulai dari ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mendengar dan membuka pintu hati untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes dalam penampakannya memberikan tahukan surat kepada jemaat Laodikia, di mana kehidupan jemaat Laodikia hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka diberkati secara materi dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Apa saja mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Mereka merasa cukup dengan demikian. Mereka merasa cukup sudah pintar. Mereka merasakan apa yang mereka miliki pada saat itu cukup untuk menjalani kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak lagi membutuhkan pengetahuan rohani mereka. Tidak ada gairah dan semangat untuk mencari Tuhan. Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka inginkan dengan mudahnya untuk bisa dipenuhi. Mereka bersikap apatis dan mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga Tuhan menyebut mereka dengan suam-suam kuku. Akhirnya dengan tegas Allah mengatakan kepada mereka, aku akan memuntahkan kamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun demikian, namun Tuhan yang penuh dengan kasih cintanya kepada umat manusia, Allah menginginkan setiap jemaatnya bertumbuh dan berkembang. Allah tidak menginginkan hidup kita berdiri begitu-begitu saja pada satu titik, pada satu tempat. Kita tidak maju, kita tidak mundur, kita diam di tempat. Mereka akan mengalami stagnasi dengan tidak bergeming terhadap perubahan, atau mereka tidak ada respon untuk bergerak maju dalam pertumbuhan rohaninya. Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi. Sehingga firman Tuhan di ayat yang ke-20 mengatakan, oleh karena itu Allah berdiri di muka pintu dan mengetok. Allah berusaha mengetok pintu hati mereka supaya tidak tertutup dan menerima Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada manusia, sehingga Tuhan tidak menginginkan manusia itu hancur. Tuhan menginginkan manusia itu bertumbuh dalam rohani. Tuhan menginginkan manusia itu berkembang. Tuhan menginginkan manusia itu menyadari bahwa segala sesuatu, kepintaran, kehebatan, kekayaan, itu semua datangnya daripada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan manusia jatuh.
Dan akhirnya Tuhan datang sendiri mengetuk pintu rumah untuk supaya dibukakan agar hidup mereka, hidup yang terlena dan terbuai itu tidak membahayakan sehingga mereka menjadi lemah dan tak berdaya karena tidak adanya pertumbuhan rohani. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini juga terjadi ada pilihan. Ketika pintu itu dibukakan, maka Tuhan akan masuk ke dalamnya, makan bersamanya dan diam bersama-sama dengannya. Namun sebaliknya, apabila ketidakadapekaan dan tidak mendengar akan suara Tuhan, ketukan pintu itu pun tidak akan dibukakan. Maka manusia itu pun akan hidup di dalam keterbuayannya, keternikmatannya yang ditawarkan oleh dunia, yang akhirnya mendatangkan kehampaan. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, di sini dibutuhkan kepekaan kita untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan. Bagaimanakah caranya supaya kita mendengar dan mengenal suara Tuhan? Tentu sekali kita harus memiliki kedekatan hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Di dalam doa, seruan, dan pujian kita. Sehingga ketika Tuhan menyampaikan perintahnya, suaranya, kita akan mendengarkan dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan pintu hati kita tertutup. Jangan biarkan pikiran kita tertutup. Jangan biarkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita membuat kita tertutup untuk membuka pintu hati Tuhan. Sehingga kita sulit untuk bertumbuh dan berkembang di dalam rohani kita. Sehingga kita sulit mendengar suara baik Tuhan. Sehingga kita sulit untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, bukalah pintu hati kita. Pekalah mendengar suara Tuhan. Dekatkanlah diri bersama dengan Tuhan melalui doa dan pujian. Biarkanlah Ia datang masuk bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan pun hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga hidup kita menjadi bermakna selama di tengah muka bumi ini. Dan kita pun berbuat seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Terima kasih ya Bapak atas firman yang telah kami dengar di malam hari ini. Ajarkan kami untuk kami memahami, mendengar, dan membuka pintu hati kami ketika Tuhan datang mengetuknya. Dan jangan biarkan hidup kami terbuai dan terlena dengan nikmat dan manisnya dosa yang menawarkan. Sehingga kami tidak dapat bertumbuh di dalam iman percaya kami. Ajari kami ya Bapa untuk selalu rindu akan mendengar firman-Mu, untuk selalu rindu bersekutu dengan-Mu, untuk selalu rindu menyanyikan lagu pujian, sehingga kami dapat melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami dalam peristirahatan kami di malam ini, agar kami dapat Tuhan bangunkan esok pagi, dan melakukan tugas dan panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan telah tinggal diam di dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukan kebaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai engkau. Amin.